rapikan barisannya biar rapi, biar sama kiri kanan supaya bos kita ini baik. Adik, kerapnya rapikan dan ganteng nak. Nah, sebelum kita mulai mengajar kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Yang dipimpin oleh kelas Andi, silakan. Siap, gerak. Doa mulai. Biasanya anak-anak bapak bersemangat. Baiknya kita nyanyi lagu ya. Garuda Pancasila. Ya kan? Bes, silakan maju. Ya, seperti bapak-bapak dari habis ya. Nah, ya, 1, 2, 3. Oke. Ada semangat ya anak-anak? Sebelum kita mulai pembelajaran kita, siapa yang ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Apa itu image? Apa itu image? Baik, tepuk tangan untuk image. Nah, siapa tahu pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tentang peran Indonesia dengan ASEAN. Pertama, peran Indonesia dalam ruang lingkup ASEAN. Yang kedua itu membedakan apa itu benda magnet dan benda magnet. Yang pertama itu posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, coba anak-anak lihat ini. Gambar apa ini yang pertama? Fotokopi. Siapa yang sering fotokopi? Fotokopi lu. Keren terus. Pena, pensil kan. Yang kedua, pangkas rambut. Nah, bapak yang lagi depan rambutnya yang depan dipangkas ya. Yang ketiga apa? Blender. Nah, siapa di sini yang jarang panaskan Honda? Posisi jangan joli. Semua ini adalah kegiatan wirausaha. Ya anak-anak, ada negara apa nih? Enggak. Semua negara ini adalah anggota ASEAN. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Layaknya kita manusia, kita tidak bisa hidup sendiri. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari saya terdapat pada gambar di atas. Tadi ya, kita bisa lihat.
yaitu usaha pangkas rambut. Mestinya itu bukan ada sebagian dari dalam negeri dan luar negeri. Dan juga mesin fotokopi. Mesinnya itu kan ada yang canggih dan ada yang canggih. Dan juga kendaraan bermotor. Mesinnya itu kebanyakan dari luar negeri. Posisi dan peranan Indonesia di ekonomi dalam lingkup ASEAN adalah Indonesia mengirim barang dengan dagangan atau komunitas ke luar negeri. Indonesia mendatangkan atau memasukkan barang dengan atau komunitas dari luar negeri. Aldi, coba baca Aldi. Apa itu ekspor? Kenapa? Yang bisa barang atau jasa luar negeri. ekspor. Orang dalam kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri, orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Adapun barang yang dijual dikenal sebagai barang ekspor. Berikutnya sumber daya alam suatu negara menentukan kegiatan ekspor. Sebagai contoh, negara Indonesia melimpahkan minyak bumi dan hasil pertanian. Untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri, sebagian juga diekspor ke luar negeri. Kedua, siapa mau baca? Siapa itu impor? Nah, Tina. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan impor disebut importer. Adapun barang yang dibeli dikenal sebagai barang impor. Keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi alasan dilakukan impor. Contohnya, Indonesia belum bisa memproduksi barang-barang elektronik dan barang otomotif seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Oleh karena itu, Indonesia mengimpor barang-barang tersebut dari negara lain. Nah, contohnya, contoh usaha ekspor. Ekspor batik terus meningkat. Batik ini adalah salah satu keragaman Indonesia. Indonesia pensiunnya habis. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1,5 miliar US dollar, sekitar 22. Kita harus bangga karena barang yang kita buat itu dibeli oleh negara lain. Sampai biayanya 40 triliun, itu banyaknya. Kalau beli cendol berenang kita. Berarti di Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN, semuanya seperti Malaysia, Singapura, dan juga Vietnam. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Negara Eropa lain. Dan ada juga kosongan Bantul, yaitu kendi, berapa miliaran rupiah per bulan. Ingat, yang kita anggap remeh aja bisa jadi miliaran per bulan ya. Kalau Raden Singkara, Raden Geraba, dan Keramik, Desa Kasaman, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kampung Ibu. Mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Nah, jadi anak-anak sudah tahu ya apa itu impor dan ekspor. Nah, sekarang apa itu impor habis? Memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, pada apa itu ekspor? Mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sudah paham ya anak-anak? Sekarang kita belajar tentang IPA. Yaitu benda magnetis dan benda non-magnetis. Rama coba baca apa itu benda magnetis. Benda magnetis adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet. Benda ini biasanya terbuat dari logam, besi, atau kaca. Nah, sekarang Ani coba baca benda non-magnetis. Benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Biasanya benda non-magnetis ini tidak mengandung logam. Nah, sekarang Bapak ada magnet nih. Mau Pak. Saya Pak. Saya.
Jarum ini kan bahasa anak. Ini benda magnetis atau non magnetis? Magnetis bisa dilihat kalau kita tempelkan di magnet ini dia tidak akan jatuh ya. Karena dia dipakai lemah. Kalau daun ini benda non magnetis atau magnetis? Contohnya nih kita tempelkan, ya ya. Nah, sekarang ini ada bapak. Ada soal nih. Siapa yang mau maju? Soalnya 5. Lalu benda magnetis, kalau resonan magnetis, kalau magnetis dihindarkan, magnetis disalahkan. Nah, oke ya. Benar apa salah nih anak-anak? Jadi anak-anak bisa membedakan ya benda non-magnetis dan benda magnetis. Sekarang bapak mau nanya, benda atau barang yang anda tahu yang sering diimpor oleh negara Indonesia apa? Impor. Yang terkenal, yang pendek, anda tahu? Ada yang dari Indonesia, semua dari luar negeri. Barang-barang elektronik semua, TV, AC, dan LG punya jawab. Tetapi kita harus bangga juga karena kita mengekspor produk batik sampai 22,7 triliun. Nah, bagaimana Bapak pengen tes ya, paham? Karena dari yang Bapaknya terjadi. Jawab komentar ya. Bapak kasih waktu terusnya. Sudah Pak. Yakin bilang sama istri. Selesaikan anak. Datanya udah semua jawaban. Bapak yang pintar, Bapak ya. Jadi sebelum kita mengakhiri belajar kita, Bapak ingin tahu siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Pak Hafiz, silakan. Jadi kesimpulannya Pak pada pembelajaran hari ini, yang pertama kita itu bisa mengenali negara-negara Asia tadi Pak. Ada beberapa, ada Malaysia, Laos, Vietnam, dan lainnya. Kemudian kita mengetahui juga produk-produk ekspor dan impor. Apa itu pengertian ekspor dan impor? Ekspor itu ialah mengeluarkan, maksudnya ekspor itu ialah memasukkan barang dari luar negeri, dari dalam negeri ke luar negeri. Dari impor itu memasukkan dari luar negeri ke dalam negeri. Kemudian ada kita ketahui beberapa barang-barang yang terkenal dari Indonesia yang diekspor ke luar dunia, batik dan lain-lainnya. Kemudian kita mengenal macam-macam benda magnetis dan magnetis Pak. Contohnya magnetis itu ada besi yang pokoknya bisa menyatu lah Pak. Kalau magnetis itu yang tidak bisa menyatu, contohnya hati. Ya. Baik, pertama tapi
Ya, mengajar Bapak, terakhir mengajar kita dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.